Demokrasi Pancasila Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 hingga 1998. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru dimulai setelah jatuhnya pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966. Jenderal Soeharto menerima surat perintah 11 Maret Subpersemar yang memberikan kewenangan untuk mengendalikan situasi negara yang saat itu sedang mengalami krisis politik, ekonomi, dan sosial akibat konflik-konflik antara kelompok nasionalis, komunis, dan Islam. Dalam masa transisi ini, Soeharto secara perlahan mengambil alih kekuasaan dan akhirnya diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Diangkat pada tahun 1968 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Setelah menjadi presiden, ia mulai menerapkan sistem pemerintahan yang disebut demokrasi Pancasila. Tetapi dalam praktiknya, demokrasi ini lebih bersifat otoriter, dengan kontrol kuat dari pemerintah terhadap berbagai aspek-aspek kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu sentrisasi kekuasaan. Presiden memiliki kewenangan besar dan sulit dikontrol oleh lembaga-lembaga legislatif maupun yudikatif. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan pemerintah jauh lebih dominan dibandingkan kekuasaan legislatif atau DPR atau MPR. Presiden Soeharto selalu terpilih kembali dalam setiap sidang MPR tanpa ada oposisi yang kuat. Yang kedua, pemilu yang tidak demokratis. Pemilihan umum atau pemilu tetap dilaksanakan, tetapi tidak sepenuhnya bebas dan adil. Hanya ada 3 partai politik yang diperbolehkan, yaitu Golkar atau Partai Pemerintah, PPP atau Partai Persatuan Pembangunan, dan PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Jadi Partai Golkar selalu menang dalam setiap pemilu karena adanya mobilisasi birokrasi dan militer. Yang berikutnya, peran dominan militer atau ABRI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI yang saat itu mencakup TNI dan Polri memiliki peran besar dalam politik dan pemerintahan Indonesia. Militer diberi jatah kursi di parlemen tanpa pemilu dan terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan negara. Konsep dui fungsi ABRI membuat militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga berperan dalam urusan-urusan politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Orde Baru. Pada akhir 1990-an, sistem pemerintahan Orde Baru mulai mengalami krisis besar akibat krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 yang menyebabkan inflasi tinggi, harga kebutuhan pokok melambung, dan banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Tekanan politik dari dalam dan luar negeri.
termasuk dari Amerika Serikat dan negara-negara lain yang menekan Indonesia untuk lebih demokratis. Kemudian, pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah menjabat selama 32 tahun dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Hal ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan masuknya Indonesia ke era reformasi. Demokrasi era reformasi 1998 hingga sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan-perubahan besar dalam sistem demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Demokrasi di era ini lebih terbuka, memberikan ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam politik, serta menghapus berbagai kebijakan otoriter yang ada di masa lalu. Ciri-ciri demokrasi di era reformasi yaitu yang pertama, pemilu yang lebih demokratis. Pemilu tidak lagi dikendalikan oleh pemerintahan dan rakyat bebas memilih pemimpin mereka. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara terbuka dan langsung. Sejak pemilu tahun 2004, partai politik lebih banyak dan tidak lagi dibatasi hanya 3 partai, seperti di masa Orde Baru tadi. Kebebasan berpendapat dan pers di masyarakat. Rakyat bebas menyampaikan kritik-kritik terhadap pemerintah tanpa takut ditangkap. Media-media massa berkembang pesat dengan banyaknya surat-surat kabar, televisi, radio, dan media daring lainnya yang berani mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa itu. Kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Tapi ada tantangan-tantangan demokrasi di era reformasi. Meskipun demokrasi di era reformasi lebih terbuka, ada beberapa tantangan-tantangan yang masih dihadapi. Seperti yang pertama, politik uang dan oligarki. Pemilu sering diwarnai oleh politik uang dan kekuasaan masih didominasi oleh kelompok-kelompok elit tertentu, korupsi yang masih marak. Meskipun KPK aktif, korupsi masih menjadi masalah besar di berbagai tingkat pemerintahan. Polarisasi politik dan politik identitas. Pemilu sering diwarnai oleh politik-politik identitas yang memecah belah masyarakat. Melemahnya KPK. Dalam beberapa tahun terakhir, ada upaya-upaya melemahkan KPK melalui revisi undang-undang yang membatasi kewenangan-kewenangannya.